melawan Bigetron Alpha. Ya pastinya semakin malam semakin ramai ya di MPL Arena ini. Karena memang dua tim yang bisa dibilang sama-sama strong, sama-sama unik. Jadi pastinya ini layak banget untuk ditonton, apalagi sampai penuh bahkan arenanya. Iya, ini early-nya harusnya dia remitnya lumayan kerat ya dari Selena dan juga Matilda. Tapi kali ini Sun sudah menarik dengan Shadow Stampede dan bahkan Kairi mencoba untuk memfollow up. Follow up yang baik dibuka oleh seorang Onyx Esports kali ini berhasil mendapatkan first blood-nya. Tercatat di 1 menit awal Onyx Esports mereka udah bisa numbangin ke arah seorang Ki. Ya, dan ini yang dicari memang dari Onyx. Mereka punya kapabilitasnya. Mereka punya Balmond yang bisa crossing, ngasih damage secara konstan juga. Mereka punya Matilda dengan Soul Bloom-nya. Jadi pressure-nya di sini. Onyx Esports meskipun memang mereka bermain secara objektif, tapi mereka bisa ngebalikin keadaan juga dengan pressure mereka di early ngasih damage. Ya, dan kalau kita lihat, cewek ternyata berhasil ditumbangkan dari rotasi yang membuahkan hasil. KYY mendapatkan 1 kill. Ini memang trap dari Selena yang ngeselin banget. Tapi masalahnya cewek yang akan terpick off ini akan ketinggalan dari segi level. Plus cewek pakai Cloud. Ini butuh item banget sih, setidaknya Demon Hunter Sword dan juga 1 buah Golden Staff. Tapi fun fact-nya, dari Grab ditarik dari MPL Edition 6, ini cewek dari total 9 kali pertemuan, Bigetron cuma bisa menangin 1 match melawan Onyx. Wah, ini kuat banget berarti ya dari ceweknya ini. Tapi kalau aku melihat hero-hero dari teman-teman Onyx sendiri, stoppernya agak kurang ya sebenarnya. Walaupun ya dia punya Pakito dengan knockout strike-nya, dia punya tarikan dari Stampede-nya Sans juga. Namun kalau untuk stopper pastinya menurut aku agak minim sih. Mereka harus benar-benar maksimalin utility skill yang mereka punya sih. Kayak Black Shoes di tangannya Vala, ini jangan asal digunakan karena kalau team fight panjang dengan Altar di tangan Onyx Esports, ini Bigetron Alpha kalau mereka nggak punya resource skill yang cukup, ini bahaya banget. Ya, dan Turtle kali ini coba dikontes sepertinya dari Max dan berhasil diamankan oleh Kairi. Kali ini heavy spin, lempar ke arah belakang namun bootsnya masih bisa bertahan dan membalikkan keadaan. Max yang harus tumbang. Maxnya tumbang dan bahkan kali ini lihat ini kesempatan yang besar untuk Onyx Esports. Mereka makanin semua jungle dari Bigetron Alpha. Meskipun ceweknya ke pick off di awal, tapi dengan rotasi yang dibawakan oleh pemain-pemain Onyx di remitnya, ini mereka bisa tumbangin pemain-pemain lainnya. Nggak harus terlalu fokus sama Marky. Yes, dan Sans dengan Magic Worship dia ternyata akan memberikan efek burn, efek tambahan bakaran. Dan kita tahu dengan penetration juga yang dipakai. Jadi Onyx Esports tadi mereka berhasil untuk menang di area dari Turtle. Sekaligus untuk mendapatkan objektif berikutnya itu purple buff dari Akai. Iya, tapi rotasi dari Kini harus mulai diperhatikan juga ya. Terutama untuk cewek. Karena Ki kayak bakal berfokus untuk nge-babysit secara nggak langsung ke arah Marky-nya. Kalau Marky bisa numbangin cewek lagi berturut-turut, ini bakal menjadi tabungan yang manis untuk seorang Marky. Iya, dan goldnya dari cewek sendiri bakal lama banget kan. Yang kita tahu Cloud sendiri dia depends on item. Dia butuh Demon Hunter Sword, dia butuh Golden Staff. Paling nggak 2 item itulah untuk join fight nantinya. Jadi di delay di awal ini benar-benar mengganggu sih. Iya, aku setuju banget. Ini gimana tergantung rotasi yang cepat juga harusnya dari Onyx. Apalagi mereka bawa tipikal Balmond yang punya 2 retribution ya dengan lethal counter. Tapi kali ini di area atasnya Samo HT sepertinya bakal coba untuk mengcover cewek terlebih dahulu. Namun 3 pemain dari Bigetron Alpha mereka udah mulai bersiap nih melakukan setup di area atas, tapi tidak akan mau terlalu overcommit karena cewek masih bisa menjaga lininya dengan cukup baik dengan adanya pergerakan dari Samo HT. Ingat, Matilda punya guiding wind yang bisa untuk menahan dan bahkan ini membuat cewek tentunya tidak gampang tipick off. Oh, dan juga first item di sini. First defense item untuk Kairi. Itu adalah Radiant Armor. Wah, respect ya. Sustain, bener. Dia sustain banget ya. Damage-damage kan ada 3 magic damage juga. Yang nge-burst ini datang dari Ki. Tapi yang lainnya ini nyicil. Damage per second, bukan burst. Iya, damage per second tentunya. Dan gimana garutan dari seorang Gini ya. Dari garutnya tentunya cukup menyakitkan di area early-nya. Tapi Boots bakal coba untuk menghindari 1 buah Abyssal Arrow. Dan Samo HT udah mendapatkan informasi di mana Marky kali ini pecah weakness point-nya. Tapi damage-nya ternyata belum masuk semua. Masih bisa bertahan dari ceweknya. Dan bagian turtle-nya ya mulai di set up lagi nih sama teman-teman dari Onyx. Sebenarnya secure-nya memang lebih kuat ke arah Kairi, tapi jangan lupakan heavy spin ya. Iya, tapi kali ini lihat Boots mencoba untuk menjaga pemain-pemain dari Onyx Esports yang dimana harusnya Onyx masih bisa untuk mengamankan turtle-nya tanpa bisa dikontes karena zoning yang dilakukan sama Boots. Dia punya damage early, dia bisa clear cepet. Jadi ini fleksibel banget dari Onyx Esports. Mereka nggak perlu takut dengan sisi dari area depan ya, karena kebel-bel semua di area depan.
Gila, zoningnya sampai di belakang outer turret di mid lane ya. Bahkan ini Suns-nya juga ikut nge-zoning. Kita tahu Suns dengan Paramisnya, dia punya damage. Jadi harus benar-benar diperhatikan nih. Teman-teman Bigetron nggak boleh maju dengan mudah, dengan gampang dan out position itu bisa langsung dipanis sama teman-teman dari Onyx. Meskipun setupnya ada dari Ki ya kok, tapi untuk itemnya nih. Oke. Satu buah Dreadnought Armor udah dibeli juga untuk Kairi. Tapi tadi di sini objective play Onyx Esports yang bagus banget. Tadi bahkan Kairinya nahan, dapat pakai retribution di turtle-nya, berusaha untuk mengkontes orange buff dari DTR. Iya, tapi altar udah mulai dibuka oleh seorang Suns dan bahkan pemain-pemain dari Bigetron mereka mau coba untuk mendapatkan setidaknya ini defensif ke area turret di area atas dan sebenarnya satu hit lagi, tinggal menunggu gimana cara eksekusi dari Onyx Esports kali ini dan bahkan cewek berhasil untuk mendapatkan objektif pertama untuk Onyx Esports. Sementara pemain-pemain dari Bigetron Alpha selama kok Abyssal Aerof yang gak connect dari seorang Ki, ini mereka nggak bisa sembarangan maju kayak yang Lim bilang. Iya. Dan ya akhirnya satu buah outer turret ya di bagian top lane berhasil diunggulin nih. Otomatis invasi dari teman-teman Onyx akan semakin liar lagi di bagian top lane-nya. Harus diwaspadai, jangan sampai invasi yang diberikan Onyx itu berfungsi dengan baik dan akhirnya gamenya akan menjadi susah untuk Bigetron. Dengan satu turret yang pecah dari Onyx, ini cewek udah bisa mainin rotasinya. Dia bisa untuk keliling dapetin semua stakannya dan bahkan masuk kali ini dengan blazing duet ke arah berdua pemain di belakang. Sasa juga cewek menumpangkan dua pemain dan bahkan match kali ini body lethal counter oleh seorang Kairi meninggalkan Ki kali ini bersama dengan Ripo, tapi kali ini sama HT masih punya satu buah shield, masih bisa recall mundur terlebih dahulu, tapi Ki bisa main dan bahkan oh my god, langsung melakukan satu buah blast strike ke arah seorang Ki, tapi di sisi lain Samo HT yang tadi lagi recall ternyata dipotong terlebih dahulu. Waduh, pergerakan yang sangat-sangat baik dan akhirnya outer turret di bagian mid lane juga hancur nih Om. Wow, ini Onyx kalau mereka dapetin team fight, mereka langsung dapetin objektif pasifnya. Turretnya sekarang sudah mulai hilang. Ini kontes turtle yang juga bisa menjadi milik dari Onyx Esports. Ini semua berjalan mulus banget ke agenda dari Onyx Esports sekarang. Tinggal seberapa kuat nanti atau seberapa sustain mereka untuk melakukan team fight. Karena mereka harus waspada juga dengan adanya Marky. Mereka gak boleh terlalu cepat, gegabah maju sambil melepaskan weakness point. Bahkan turtle-nya sekarang dilepas free ke arah Onyx Esports. Jadi goldnya semakin banyak lagi perbedaannya. Hampir sekitar 7.000 ya, 6.000 gold perbedaannya. Kelihatan ya sih dari perbedaan dari Onyx Esports yang bisa ngezoning player-player dari Bigetron Alpha. Berapa pemain yang bisa ngezoning, ngenahan setidaknya dari mungkin turret kedua ya, posisinya ini bisa ditahan sama Sam sama Boots. Iya. Jadi siapapun yang nyebrang itu bisa ditarik, bisa digebuk. Yang kelihatan paling jelas di sini adalah gap level. Kairi level 12, si Max masih di level 8 sebagai jungler, tapi ini adalah Akai. Ini bukan jungler yang bisa dijinakkan sedemikian mudah. Ini susah. Iya, karena dari segi crowd controlnya, hit spinnya, dan dia kan bermain sebagai frontliner sebenarnya. Jadi bukan damage yang diandalkan, melebihi ke setup ya. Iya. Dan setupnya tadi Onyx Esports mereka mulus banget. Suns ini mengganggu banget ya. Di garis depan dengan Shadow Rapid-nya berusaha buat narik-narikin semuanya. Belum lagi Ghost Bursters-nya yang memang bisa ngeburst. Apalagi dia build up-nya ke damage item. Lightning Truncheon ada di sana. Wow, Lightning Truncheon. Tapi Boots tentunya yang memakai Pakito ini serem banget sih. Ini salah satu pemain yang menurut aku kayak dia bisa make a play juga untuk Onyx Esports. Karena dia pakai hero-hero damager yang bisa punya damage di depan. Dan dia punya kemampuan untuk menahan semua damage juga dari Bigetron Alpha. Benar, dengan kill participation-nya ya 52%. Otomatis rata-rata untuk minion management-nya itu dimenangkan oleh Butch. Sehingga dia akan join ke arah fight, entah itu flanking ataupun menjadi frontliner untuk teman-temannya. Tapi kali ini di area bawah turretnya yang akan menjadi tujuan dari Onyx Esports. Lihat zoningan lagi dilakukan oleh seorang Sun, tapi dihentikan begitu saja. Terkena ledakan dari Ingrid Gloom. Dan bahkan Sans harus tumbang, tapi masuk area belakang dan Maski tumbang kali ini. Tapi ternyata Vala bakal coba dikejar dan sama hati maju lagi ke area depannya. Sedikit connect, tapi ternyata Max yang akan dituju lagi dan lagi double kill diamankan oleh Kairi. 3 pemain dari Bigetron Alpha dihentikan begitu saja. Meskipun ada pertukaran ke arah satu pemainnya itu Sans, tapi ini keuntungan yang banyak banget diamankan oleh Onyx Prodigy. Oke, menyisakan 2 pemain ya. Dan seperti yang mau bilang, setiap fight yang terjadi dari Onyx selalu membuahkan hasil objektif. Inner turret di bagian bottom lane dan mid lane sudah disecure. Onyx Esports, lihat betapa beratnya yang berjalan dari Bigetron Alpha, yang ketika mereka menculik satu, ini semua resource skill yang sudah digunakan sama Bigetron Alpha ini masih bisa ditahan.
Dan jangan lupa juga tadi Sans, dia tumbang itu bukan tanpa kenapa ya. Iya. Dia mancing source skillnya dan dia itu langsung respon sebenarnya tadi. Jadi Iya. pasifnya memang udah dalam kondisi maksimal. Oh. Jadi bisa langsung cepat juga untuk nge-backupin teman-teman yang lain, apalagi dengan item damage-nya yang sudah di-build oleh Sans. Ini perbedaan networknya udah 10.000 dipegang oleh Onyx Esports. Dan bahkan dari Onyx sendiri, ini tinggal gimana mereka caranya main disiplin sih. Tugas dari seorang Sans dan juga Boots yang memaksakan semua resource skill dari Beginner Alpha untuk keluar lebih dahulu. Oke, dan kali ini turret dari mid lane-nya udah mulai diinvasi Lord-nya, udah mulai datang. Bahaya banget. Iya, dan bahkan Lord-nya tidak akan mudah untuk ditumbangkan kali ini karena pergerakan dari Onyx Esports yang menghalau semua pemain-pemain dari Beginner Alpha untuk mendapatkan Lord-nya. Memang bisa ditumbangkan, tapi mereka kehilangan inhibitor turret. Buset, Sans-nya ada di bagian depan bahkan ya. Gak takut sama sekali menjadi bait dan pastinya memancing source skill dari teman-teman Bigetron. Tujuan dari Sans. Iya. Dia punya pasif sih, jadi dia pede banget. Oke lah, dia tumbang, nanti 3 second lagi dia bangun lagi. ke cewek masuk kali ini kan Duet. blessing duet. Dan bahkan dari Kairi mencoba untuk cyclone sweep. Dan heavy spin dikeluarkan oleh seorang Max. Namun tidak akan ada follow up yang cukup cepat dari pemain-pemain Beginner Alpha. Tapi kali ini Butcher karena damage sedikit dan bakal Altar. mencoba untuk memukul mundur terlebih dahulu. Dari Onyx Esports mereka bakal mengeluarkan altar karena tim fight ini di posisi base dari Beginner Alpha. Jadi mereka nggak bisa main asal-asalan untuk inisiasi ngepok-ngepok karena posisinya Beginner Alpha mereka bisa tabrak balik dengan memang sisi yang tidak terlalu banyak. Tapi Ki, ingat Abyssal Arrow yang bisa menentukan segalanya juga untuk Beginner Alpha. Ya, Iya. tapi Selena di late game seperti ini dengan hanya bisa ada di base, ini susah banget Iya. untuk bisa ngasih kejutan. Oke lah, kalau mungkin 5 menit pertama dari Ki dia harus bisa maksimal, tapi cyclone sweep dari Kairi juga ini kan cepet banget nge-clear wave minion, langsung melakukan harassment ke arah dari jungle. Oh, yes, betul banget. Dan kali ini dari Beginner Alpha ini susahnya juga. Marky mau pecahin apa ya, 1 buah weakness point aja. Dia udah keburu ditumbangin duluan sama cewek. Ya, atau ada altar. Atau ada altar, betul. Tapi yang lebih mengerikan ini perbedaan goldnya gak sih? Dari marksman-nya aja tadi pas itemnya udah dimunculin itu bedanya 1,5 item. Mungkin sekarang udah 2 item. 12 menit gamenya 12.000 juga perbedaannya. Iya, Dominasi dari Onyx benar-benar gak terhentikan. Ya, dari gold lanernya juga ya, ini kan players gold by UBS Gold. Marky dengan cewek ini selisih 4.000. Berarti ada 2 item. 2 item selisih. Iya, dengan selisih 2 item ya. Blazing Duet yang tadi bisa memporak-porandakan teman-teman Bigetron itu bahaya banget. Damage-nya ada dan dia sustain juga. Sementara kalau Marky dia lebih ke momentum. Ya, dan jangan lupakan buat sini nge-build up ke item damage juga. Melvin Cross. Tech penetration Iya, tentunya. iya. Untuk seorang Boots ini sekali toyer juga bakal sakit banget sih dari seorang Bootsnya. Apalagi kalau yang kena adalah Vala, Marky, atau Ki ya. Iya. Ini bisa dirontokkan oleh seorang Boots. Tapi Lord yang akan menjadi penentu hidup dan mati dari Beginner Alpha kali ini. Mereka harus coba untuk berani kontes. Dan kali ini mereka punya heavy spin. Marky mencoba untuk memecahkan winners point terlebih dahulu. Dan bahkan dari Samawat yang menjaga di area garda depannya. Dan setengah HP ban. Tapi kali ini cewek masuk dengan blazing duet ke arah backline-nya. Dan bola tumbang di tangan seorang Boots bersama dengan seorang Marky. Tapi Max mencoba untuk mencuri momentum dan gagal kali ini. Karena dari Kairi masih bisa untuk ngedapetin Wah, ultnya. Dua knockout pemain strike. bakal coba ditahan dengan knockout strike. Dan bahkan lihat pemain-pemain dari Onyx Esports mereka nggak mau mundur, mereka nggak mau pulang dan bahkan inhibitor di area atas sudah pecah. Astaga, bahkan turret pun nggak bisa memberhentikan pergerakan dari Onyx Esports. Ditabrak habis, nggak dikasih kendor Lordnya. Sudah mulai masuk ke arah mid dan akan ditabrak lagi pastinya. Iya, lihat ini berapa kuatnya pemain-pemain dari Onyx Esports. Tapi Max bakal tumbang dan bahkan Ripo pun tidak mampu untuk menahan damage dari Onyx Esports. Belum masuk ke area Cewek. base-nya. Bikin Alpha mencoba untuk menahan tapi Base-nya.